Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Prof. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan FAI. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Khairatul Idawati selaku Ketua Prodi Pasca PAI. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanifuddin selaku penemu metode Pasti Aksi Pasti Literasi. Tak lupa yang saya cintai yaitu kedua orang tua saya, dan yang saya sayangi suami dan beserta anak perempuan saya, dan juga teman-temanku seperjuangan di Pasca Sarjana 2013 PAI yang saya banggakan. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu. Nama saya Askoni, saya adalah mahasiswi Pasca PAI Universitas Hasyim Asy'ari 2023. Oke, apa kabarnya semua hari ini? Semoga hari ini semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di depan teman-teman semua ini adalah peta imajinasi yang telah saya buat, dan ini menjelaskan tentang sejarah Hanifida. Oke, sejarah penemuan metode ini yang pertama yakni tahun 2000, sekitar awal 2000, Abi Hanif yang bisa kita sapa atau biasanya kita sebut dengan Dr. Haji Hanifuddin itu melakukan training mengenai pendidikan. Kemudian saat istrinya Ibu Khairatul Idawati itu sedang melanjutkan pendidikan S2 di Unhash, beliau bertemu dengan dosen yang kesulitan menghafal surah-surah Al-Quran. Kemudian atas hal itulah Bu Ida selaku istri dari Abi Hanif ini terdorong motivasinya dan didorong juga oleh dosennya untuk disuruh untuk menuliskan atau dituangkan ke dalam buku tentang metode-metode hafal cepatnya itu. Kemudian akhirnya Ibu Ida menulis buku yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2005. Kemudian diuji cobakan yang pertama kepada anak beliau yang pertama, laki-laki. Kemudian uji coba tersebut berhasil, yaitu tentang metode menghafal cepat, dan berhasil dalam waktu 45 menit. Anak beliau yang pertama mampu menghafal. Kemudian yang kedua dicoba ke anaknya beliau yang laki-laki yang nomor 2. Uji coba yang kedua ini juga berhasil dengan waktu menghafal lebih cepat, yakni 35 menit. Kemudian akhirnya dari situlah beliau memiliki semangat untuk melakukan training mengenai metode yang telah ditemukan ini. Selanjutnya asal usul nama Hanifida ini, Hanifida ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini merupakan teknik menghafal kontemporer, teknik menghafal cepat yang dimiliki oleh Hanifida ini. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah teknik menghafal kontemporer. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2007, Ibu Ida dan Abi Hanif, Umi Ida dan Abi Hanif itu melakukan silaturahmi ke Gusmus. Kemudian Gusmus meng-SMS beliau pada beberapa hari setelahnya bahwa mengusulkan bahwa namanya metode ini nama metode tersebut Hanifida saja. Kemudian beliau juga sowan kepada Kiai Haji Musta'in Syafi'i yang merupakan pakar tafsir di Tebu Ireng, di Pondok Tebu Ireng, juga sependapat dan memiliki pendapat yang sama bahwa dipatenkan dengan nama Hanifida. Kemudian setelah itu Abi Hanif dan Umi Ida gencar melakukan training tentang metode menghafal cepat ini, dan sudah melakukan lebih dari trainingnya itu sudah melakukan lebih dari 5.000 event. Caranya itu sangat fun learning, jadi mudah diterima oleh para peserta. Kemudian pentashih dari metode menghafal cepatnya ini ada
beberapa tokoh ya. Yang pertama ada Kiai Haji Musta'in Syafi'i, ada Haji Ahmad Halim Iskandar, Insinyur Haji Salahuddin Wahid, ada Gusmus, ada Yusuf Mansur, Prof Zahro, Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan juga ada Gus Dur. Kemudian selanjutnya seiring bertambahnya waktu, Abi Hanif dan Umi Ida mengembangkan metode ini dengan membangun sebuah lembaga pendidikan. Ada pesantren dan juga pendidikan formal, yakni sekolah MTS dan MA yang didirikan pada tahun 2011, dan Ponpes Hanifida sekarang sudah ada 300 santri. Dan saat itu sebelum mendirikan pondok pesantren dan sekolahan, beliau sowan dulu kepada Kiai Haji Musta'in Syafi'i, kemudian berdiskusi, dan Kiai Haji Musta'in Syafi'i berkata atau mengendikan bahwa siapkan kamar saja. Jadi akhirnya beliau ini Abi Hanif dan Umi Ida kemudian membangun pondok pesantren dan juga sekolah formal untuk semakin mengembangkan metode Hanifida. Oke, mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau berdua ini ya, yaitu kegigihannya dalam menciptakan atau mengungkap metode baru. Kemudian dua, merubah paradigma yang tadinya menghafal susah jadi menghafal itu lebih mudah. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari beliau, atau mungkin banyak hal lainnya. Dan oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.